Katakanlah Yesus bukan Tuhan, tapi tetap aja dia tidak dan tidak akan pernah selaras dengan Islam atau teologi Islam. Yuk kita bahas. Katakanlah Yesus bukan Tuhan, maka dia pun tetap tidak sesuai dengan kriteria Islam. Hai, selamat datang di Biblians. Orang Islam mengakui keberadaan Yesus atau yang mereka sebut Isa Al-Masih. Mereka mengaku sangat menghormati Yesus sebagai nabi. Ajarannya, mukjizatnya, kehidupannya, semua diakui oleh Islam. Tapi saat dikatakan Yesus adalah Tuhan, nah disitulah Islam sangat menolak. Mari kita ikuti klaim mereka yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan let's say it is true, katakanlah itu benar. Lantas apakah Yesus memenuhi kriteria inti dari Islam? Atau selaras dengan Islam? No. Di video ini aku bakal nunjukin sekalipun Yesus bukan Tuhan, apa yang dia katakan tentang dirinya pun tidak akan pernah selaras dengan Islam. Yang pertama, anak Allah. Ini yang paling utama. Islam berkata Yesus kan cuma anak Allah. Anak Allah ya bukan Allah dong. Oke, kita ikuti logikanya. Anak Allah bukan Allah. Katakanlah Yesus memang bukan Tuhan, bukan Tuhan Allah, tapi hanya anak Allah. Well, tetap saja ini tidak selaras dengan Islam. Dalam Islam, konsep anak Allah amat sangat ditolak mentah-mentah. Quran berkata mustahil Allah punya anak, dan mengatakannya sama dengan menghujat Allah. Tapi Yesus berulang kali menegaskan bahwa dia adalah anak Allah, dan dia punya relasi yang kekal dengan Bapanya. Jadi, kalaupun Yesus bukan Allah, let's say it is true, tapi dia cuma anak Allah, dan dalam Muslim logic, Islamic logic, anak Allah bukan Allah, ya tetap saja ini tidak selaras dengan Islam dan Quran. Karena dalam Islam anak Allah sangat amat ditentang. Kedua, Alfa dan Omega. Dalam Islam hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki gelar yang awal dan yang akhir. Itu adalah gelar mulia Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah satu dari 99 nama Allah. Tidak ada apapun atau siapapun selain Allah yang punya gelar ini. Gelar ini pun menunjukkan bahwa si pemilik gelar itu adalah kekal, yang tanpa awal dan tanpa akhir. Tapi dalam Alkitab, Yesus jelas berkali-kali mengklaim dirinya sebagai Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir. Jadi seandainya Yesus bukan Tuhan, let's say it is true sekali lagi, tetap Islam tidak selaras dengan apa yang Yesus klaim tentang dirinya, karena dia mengklaim dia adalah Alfa dan Omega. Yang ketiga, dalam teologi Islam jelas bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dosa, tidak ada yang lain. Jadi kalau Yesus berkata dia mengampuni dosa, rasanya nggak mungkin lah Yesus berkata begitu. Dia kan cuma nabi, mana ada nabi ngomong gitu bisa ngampuni dosa, ya nggak? Tapi Yesus benar-benar mengatakannya dan mengklaim dirinya mengampuni dosa. Jadi kemungkinan hanya dua. Pertama, Yesus menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah yang bisa mengampuni dosa. Atau yang kedua, Yesus memang Tuhan Allah. Tapi dalam Islam, Yesus bukan Tuhan. Tapi Yesus juga berkata dia mengampuni dosa. Jadi tetap saja klaim Yesus tak selaras dengan Islam. Yang keempat, dalam Islam, manusia tidak boleh berdoa kepada siapapun kecuali kepada Allah. Tidak boleh kepada nabi, rasul, guru, apapun atau siapapun. Nah, di Alkitab, Yesus dengan jelas berkata, orang-orang harus berdoa kepadanya dalam namanya, nama Yesus. Jadi, again and again, katakanlah Yesus bukan Tuhan, tapi tetap dia tidak memenuhi kriteria yang Islam ajarkan, atau dia tidak selaras dengan Islam. Karena dia berkata, orang harus berdoa kepadanya dalam namanya. Berikutnya yang kelima, sangat jelas dalam teologi Islam yang memiliki sifat kekal hanyalah Allah.
Dan yang memberikan manusia hidup kekal juga hanya Allah, tidak ada yang lain. Tapi Yesus dengan tegas berkata bahwa dia sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Ini berarti dia sudah ada bahkan sebelum waktu ada. Dengan kata lain, dia kekal. Dan di ayat lain, Yesus juga berkata dengan tegas bahwa dialah yang memberikan manusia hidup kekal. Dia memberikan umatnya, domba-dombanya, kehidupan kekal. Kuasa yang bahkan Islam pun setuju hanya dimiliki oleh Tuhan. Jadi seandainya Yesus bukan Allah, kenapa dia mengklaim seperti itu? Jadi tetap saja klaim Yesus tentang dirinya tidak sesuai dengan Islam. Yang keenam, yang terakhir. Islam percaya hanya Allah yang harus menerima penghormatan tertinggi. Nggak ada yang dihormati setara dengan Allah. Well, kita mungkin menghormati orang tua kita, menghormati guru kita, orang yang lebih tua, paman, tante, dan sebagainya. Tapi nggak ada penghormatan yang setara dengan penghormatan kepada Tuhan. Bahkan Islam pun sepaham dengan itu. Nah, sekarang lihat Yesus. Dia berkata orang-orang harus menghormatinya sama seperti mereka menghormati Bapa. Sama seperti orang-orang menghormati Bapa, demikianlah mereka harus menghormati aku, kata Yesus. Yohanes 5 ayat 23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Yesus berkata orang-orang harus menghormati dia sama seperti menghormati Bapa. Dan let's say Yesus bukan Tuhan seperti dalam teologi Islam, tapi tetap saja ini tidak selaras dengan Islam. Karena dia berkata bahwa orang-orang harus menghormati dia sama seperti menghormati Bapa. Jadi Yesus tidak selaras dengan Islam. Well, pilihannya hanya dua. Yesus menghujat Tuhan, Allah, karena dia berkata dia harus dihormati seperti Bapa. Atau pilihan kedua, Yesus memang Tuhan. Makanya dia berkata dia harus menerima penghormatan yang sama dengan Bapa. Karena dia memang layak. Dia memang Tuhan. Dalam Islam, Yesus bukan Tuhan. Tapi tetap saja klaimnya tidak selaras dengan teologi Islam. Karena dia berkata manusia harus menghormati dia seperti menghormati Bapa. Well, aku rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi, kalaupun teologi Islam benar bahwa Yesus bukan Tuhan, ya tetap saja klaim-klaim Yesus mengenai dirinya tidak pernah dan tidak akan pernah selaras dengan teologi Islam atau klaim dalam Quran. Dan itu 6 poin yang kutunjukkan di video ini. Oke, aku harap kalian terberkati. Kalau ada yang mau komen, feel free to comment below. Dan seperti biasa, bye.